Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ketemu lagi di perkuliahan komputer grafik. Ya, jadi sekarang pertemuan ke-9. Untuk modulnya saya sudah share di menu materi. Nanti tinggal di download saja. Hasilnya ya ini pertemuan 9 itu kita ya belajar multimedia. Setelah kemarin di pertemuan 1 sampai 8 itu kita menggunakan media-media desain grafis, Photoshop dan Adobe Illustrator. Ya, maka di sini kita dianimasikan melalui ya namanya After Effects. Ya, Adobe After Effects. Ya, aplikasi baru. Ya, jadi kalau misalkan yang belum install, silahkan install. Boleh yang portable, silahkan saja. Jadi ya karena ini multimedia, berarti media yang digunakan atau yang dianimasikannya itu banyak. Maka di sini ya kalau untuk pengantarnya silahkan saja baca, ada di modul ya. Dan AE ini merupakan software editing video ya. Di sini banyak sebetulnya ya, ada Premiere Pro yang kalau misalkan masih sama di Adobe ya. Tapi kalau di After Effects ini memang khusus membuat efek-efek ya, motion grafik ya, lebih ke motion grafik ya, ini di 5. Serahkan saja ya. Di sini motion grafik bisa berupa ilustrasi, tipografi, fotografi atau videografi ya. Jadi kalau biasanya bumper video YouTube di awal itu biasanya pakai After Effects ini. Dan di sini ada kelebihan dan kekurangan kenapa pakai AE. Ya, di sini rata-rata di seluruh dunia ya lebih simpel pakai ya produk-produk dari Adobe karena saling terintegrasi. Nah, ini ada tampilan awalnya. Kemudian nah ini kalau misalkan dokumen baru biasanya kalau di Photoshop di AI itu dokumen, tapi kalau di AE ini namanya komposisi. Ya, kita mengatur jenis layarnya berapa, biasanya ada yang sesuai TV, HD TV gitu, atau YouTube atau banyak. Nanti ini belum kelihatan, kita buka saja di aplikasinya. Kemudian kita ya mengatur resolusi untuk editing. Kalau misalkan laptopnya berat, komputernya berat, biasanya resolusinya dari full turunannya itu yaitu sampai quarter atau seperempatnya. Kemudian kita harus mengatur durasinya. Durasinya berapa detik. Nanti ini bisa diedit-edit ya, ketika misalkan durasinya kurang, itu bisa ditambahkan. Kemudian kita mengatur background. Kalau sudah background nanti muncul nah ini ada beberapa menu. Nanti kita praktek saja. Di sini layernya ada di bawah. Nanti nah ini kalau standar Indonesia menggunakan frame rate-nya itu 25 per detik. Jadi dalam 1 detik itu ada 25 frame. Ya, bisa 25 bentuk gambar. Nah, ini sih lebih ke penjelasan. Nah, nanti di sini juga di modul ada latihan-latihan ya. Latihan-latihan. Nah, setidaknya ada 5 untuk capaian pembelajaran. Di sini merupakan animasi-animasi yang bisa digunakan di AE. Scaling itu memperbesar, memperkecil objek. Positioning itu posisi objeknya bisa dari atas ke bawah, kiri, kanan, itu nyerong bisa saja. Rotating itu berputar ya objeknya, animasinya. Opacity itu lebih ke transparan atau tidaknya. Rendering ini nanti lebih ke bikin video, jadi diproduksi menjadi video. Nah, ini step-stepnya, latihannya itu bisa diikuti ya. Dari mulai membuka komposisi baru sampai nanti bikin animasi. Atau nanti ini sampai ujung ya. Jadi ada 2 latihan. Nah, ini untuk latihan keduanya itu hanya menggunakan efek saja. Atau kurang lebih nanti
hasilnya itu seperti ini. Nah, ini contohnya positioning, animasi posisi dari atas ke bawah. Nah, ini animasi scale dari kecil ke besar, animasi rotasi ya berputar, kemudian animasi opacity dari redup menjadi muncul utuh sempurna. Kemudian ini latihan keduanya itu ada efek light sweep ya. Ini karena terlalu berat ya. Nah, itu jadi seperti logo-logo yang ada efek sinarnya. Ya, kurang lebih nanti untuk pembelajaran kita hari ini itu animasi-animasi sederhana seperti tadi. Ya, jadi saya coba buka aplikasinya. Nah, berikut tampilan aplikasi Adobe After Effects ya. Jadi di After Effects ini ya biasanya menu-menu di atas itu kurang lebih sama seperti di Photoshop, di AI ya, dari mulai new project ya, sampai close project. Nah, di sini ada import file, bisa dari AI, bisa dari AE, bisa dari video footage kita ya. Kan ekspor juga ada, biasanya ini render jadi bentuk video. Sisanya ya paling exit yang sering dipakai. Kemudian di menu edit juga ini sama ya, ada undo, redo, history, kemudian ada duplikat layer, duplikat objek, bisa di sini. Composition, nah ini untuk dokumen kita. Biasanya kalau di Photoshop di AI itu dokumen, tapi kalau di AI itu composition. Dan layer, efek, nah ini setelah ada komposisi baru kita efek animasi ini kita bisa jalankan. View pun sama. Nah, untuk window biasanya saya ada tambahan dari align ya. Align ini untuk di sini biar horizontal sama vertikalnya di tengah-tengah. Jadi objeknya ada di tengah-tengah. Nah, ini kalau misalkan saya ulangi lagi atau tampilannya ini berubah, maka biasanya saya pergi ke window workspace ya, di sini ada reset standar ya, di reset ya, yes. Nah, ini nanti yang tadi fungsi align ini gimana caranya. Nah, ini kita coba untuk membuat komposisi baru, new composition ya. Nanti bakal muncul seperti tadi yang ada di modul. Ini nama komposisinya apa ya, boleh saja latihan pertemuan 9 ya, atau project pertama atau komposisi pertama ya, komposisi 1. Nah, ini ya preset yang tadi ya, di sini banyak tuh dari web video, web banner ya. Ini preset-preset yang biasanya ditampilkan di video apapun gitu ya. Di sini pun biasanya kalau saya menggunakan HDTV 1080 25, ini yang rata-rata tadi Indonesia di modul ada ya. Saya pilih ini ya, nanti ukurannya 1920 pixel kali 1080 pixel ya, atau 16 bagi 9 pixel. Kemudian yang biasanya dirubah adalah, nah ini yang tadi resolusinya. Kalau misalkan berat, spek komputernya RAM-nya masih kecil, saya pakainya RAM-nya masih 2 GB, tapi ininya dibantu sama AMD ya. Nah, kemudian ini durasi yang kita atur mau berapa. Misalkan saya pengen 8, bisa saja ya, 8 ini 8 detik ya, jadi 08. Nah, ini adalah frame ya, ini detik, ini menit, ini jam durasinya.
Nah, kemudian background colornya tinggal kita rubah mau warna apa. Misalkan saya pengen warna ya, nah green. Di sini juga ada keterangan green. Tinggal oke saja, oke. Nah, maka muncul di sini itu adalah background kita. Nah, sudah masuk ke komposisi. Jadi nanti bisa saja komposisinya banyak. Nah, di sini ada project. Project ini biasanya apa saja yang bisa ditampilkan di komposisi, ya. Dianimasikan di komposisi. Biasanya di sini bisa berupa gambar, bisa berupa suara, ya. Nanti bisa dimasukkan ke komposisi. Nanti larinya adalah ke sini timelinenya, ya, komposisinya. Nah, kalau misalkan uh, layer itu nanti munculnya di sini. Ya, ini belum ada layernya. Terus kemudian settingannya biasanya saya untuk awal itu, nah di sini ada toolbox. Kalau di Photoshop sama AI itu adanya di sebelah kiri, ya, toolboxnya adanya di sebelah kiri. Tapi kalau untuk di AI ini toolboxnya ada di bawah menu. Di sini ada selection tool, ada hand tool, ada zoom tool. Kemudian di sini ini efek-efek kamera, ya. Tapi yang ini kita di expert saja, belum di pertemuan kita untuk sampai UAS belum pakai kamera. Kemudian di sini ada pen behind anchor point, menentukan anchor pointnya. Kemudian di sini kalau mau bikin bentuk, ini ya. Seperti kayak di Photoshop, di HI ada rectangle, round rectangle tool, ellipse, polygon, star tool. Dan di sini juga ada pen tool. Nah, ini pen tool yang biasanya kalau misalkan kita bikin animasi, bikin orang-orang, ya, vektor, nah, biasanya pakai pen tool. Dan di sini ada biasa tipografi untuk teks, ya. Nah, teks ini biasanya di sebelah kanan. Nah, kita bisa menentukan jenis fontnya, ya. Jenis fontnya. So di sini banyak, ya. Nah, kemudian warna fontnya di sini ada, ya, jenis. Ini size fontnya. Kemudian ini jarak antar spasinya, ya. Ini bisa diatur. Kemudian sini juga ada kolon, brush tool, eraser, puppet, pin tool. Ya, ini nanti efek-efeknya, animasinya bisa dipelajari. Kemudian di sini juga ada info, nah bahwa saya ada X, Y-nya, ini ada di mana, ya. Info audio, ini biasanya nggak usah di setting. Nah, ini biasanya untuk preview. Kalau misalkan videonya timelinenya sudah ada terbuka, maka di sini preview, di play, animasinya bentuknya seperti apa. Nah, ini biasanya saya cuman dilihatin ininya aja, jadi ditarik ke atas aja. Dan di sini juga ada efek yang tadi light sweep, itu efeknya ada di sini. Kemudian ini ada paragraf, ya. Nah, ini jadi nanti kita bikin animasinya. Biasanya saya settingnya di sini ini untuk view, ya, biasanya fit. Kalau fit ini nanti ketika kita perbesar atau perkecil itu ngikutin, atau bisa fit up 100%. Nah, tapi bisa saja, ya, diperlihatkan 25%, nah biar nanti area luarnya juga terlihat. Kemudian biasanya saya aturannya adalah title action shape-nya dimunculkan, jadi kita tahu titik tengahnya itu ada di mana, jadi biar presisi layoutnya, ya, ya, bahwa yang biasanya muncul itu fokus pointnya adalah di area dalam kotak ini, ya, itu. Nah, ini untuk resolusi biasanya saya pakai quarter karena lumayan agak berat untuk aplikasi AI ini, ya. Jadi nanti kita berlanjut ke part berikutnya. Tapi sebelum itu nanti di sini ada timeline, ya. Timelinenya kalau misalkan kita geser bisa per frame, ya, bisa per frame, bisa juga per 5 frame, bisa per detik. Nah, ini per detik. Second ada S. Dan ini kalau ada, nah ini F itu frame, ya. Berlanjut di part berikutnya. Sekian.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.